Masih dalam topik pembahasan modal asing. Kali ini ada satu klausa. Saya akan membahas klausa-klausa nantinya ke depannya juga yang menurut saya agak janggal. Baik janggal yang akhirnya saya ketemu kenapa, alasannya apa, ataupun janggal yang ya janggal aja gitu ya, nggak ada solusinya bagi saya. Mungkin saya kurang penelitian, saya nggak tahu. Ada yang tahu dalam topik pembahasan kali ini, please share on the comment section ya below. Jadi ini ada klausul atau pasal yang bilang pemerintah berjanji tidak akan ada nasionalisasi. Nasionalisasi itu apa? Take over. Orang asing udah masuk sini, udah gede perusahaan terus diambil alih negara secara paksa. Seperti ya kalau Freeport kemarin nggak secara paksa ya, itu secara paksa tapi memang sesuai perjanjian. Tapi andai kata Freeport nggak ada perjanjian dengan Indonesia, lalu kita ambil alih seperti prosedur kemarin, itu namanya nasionalisasi. Ya, dulu itu sangat sering terjadi nggak cuma di Indo aja, di banyak negara lain juga. Nah, kecuali karena undang-undang. Nah, berarti ini kan berbahaya sekali. Jadi pemerintah udah janji nggak akan di take over, tapi kalau undang-undang menentukan lain, maka boleh di take over. Itu kan bisa rawan sekali peraturan berlaku surut. Jadi saya suka nih perusahaan Freeport, saya naksir, tapi nggak ada perjanjian, nggak ada ketentuan. Oke, begitu udah menarik, udah cantik, udah gede, udah perusahaan besar menghasilkan profitnya sangat menggiurkan. Oke, saya bikin undang-undang bahwa seluruh perusahaan yang berbasis atau menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat di-replenish, tidak dapat diperbarui, contohnya emas, harus 50% jadi milik Indonesia. Nah, kalau di awal dan Freeport setuju seperti sekarang, oke. Tapi kalau enggak, itu kan membuat perhitungan untung rugi dari asing meleset. Nah, bahayanya sampai di mana sih? Bukan di Freeportnya aja, tapi kalau negara lain mendengar berita-berita seperti itu, contohnya ada orang Korea, Anda dengar berita seperti itu tentang Indonesia. Anda sekarang mau bikin perusahaan mobil Kia, mungkin disuruh bikin pabrik Kia Motors dari Korea kan, atau Samsung lah, disuruh pilih Indonesia, Thailand atau Vietnam. Anda masih bingung, condong ke Indonesia. Tiba-tiba dengar berita seperti itu bahwa 10 tahun kemudian, berapa 10 tahun kemudian, atau mungkin 5 tahun kemudian, bisa jadi Indonesia mengeluarkan peraturan yang berbunyi seperti ini. Semua industri yang berbasis elektronik dan menggunakan bahan bakar minyak harus jadi milik pemerintah sebesar minimum 51%. Kira-kira apakah Anda masih akan merekomendasikan Indonesia sebagai sasaran atau tujuan investasi bagi perusahaan Anda di Korea? Nggak mungkin ya, agak gila kelihatannya kalau sampai Anda masih merekomendasikan. Nah, ini yang menurut saya suatu bukan cacat ya, bisa dibilang celah hukum yang kita mestinya buat untuk melindungi diri kita, tapi ujung-ujungnya malah merugikan kita. Ini banyak sekali terjadi di kontrak, suatu klausul dengan ada yang sama. Kalau sampai gini Anda harus bayar, kalau sampai ini Anda harus ganti rugi. Selalu fokusnya nyerang sana terus, melindungi kita terus. Nah, alih-alih mendatangkan perlindungan bagi kita, malah kita gak dapat bisnis. Malah orang lihat, wah ini orang kontrak kok etikanya buruk. Akhirnya gak jadi partner bisnis kita. Akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Dia masuk ke kompetitor, bekerja sama dengan kompetitor. Oke, sekian video kali ini. Dan lanjut di topik selanjutnya. See you and God bless.